Balik lagi di Biru Bincang Seru. Kali ini kita dapat tamu dari angkatan 2021. Waduh, banyak banget nih angkatan ini. Dia ada 3 angkatan ya? 2 Dua angkatan. Kok 2? 2021. Oke, 2021. 3 lah harusnya. Digabung. Oh, lu sama Dimas satu angkatan ya? Satu angkatan. Oke, berarti ada 2 angkatan dari angkatan 20 dan 21. Yoi. Untuk say hi dulu dong, perkenalan dari 20 dulu siapa? Okta. Iya, kenalin, gua Okta, panggilannya Okta. Kita lihat ke sini tak? Dari Gurita 21. Dari Durita 21. Iya. Kalau yang sebelahnya? Gue Dimas dari Gurita 22. 21 dong. Dia 20. Gua 20, lu 21. Iya, 21. Iya, 21. Iya, lu tadi ngomong 22 Dimas. Tonjok lu. Oke. Gua Sadam, angkatan 21 juga. Wih, angkatan 21. Semuanya di sini ada yang Pinru gak? Pinru, Wapin? Enggak ada Anggota semua di sini. Anggota semua, tapi kayaknya semuanya pernah nyobain jadi pinru masih regu kita. Oh iya, pernah. Maksudnya? Jadi Tuker-tukeran gitu. tukar-tukar. Oh, tuker-tukeran. Di Sampai awal akhirnya ada yang fix terakhir gitu. Oh, iya. Oke, untuk yang belum tahu nih cerita-cerita dari angkatan kalian kan termasuk angkatan yang baru lulus mungkin ya? baru lulus SMA ya. Baru lulus SMA ya, tergolong angkatan muda lah, udah kenal gadget, smartphone gitu-gitu kan. Di Udah pertengahan kan, kalau gue kan di dulu kan pertengahan masih bener-bener zaman-zaman SMS Oh tuh. iya. Kita BBM masuk. Peralihan. Oh, BBM masuk, Iya, peralihan. peralihan BBM ke Line waktu itu. Oke. Dari angkatan ini kalian jadi jatuhnya ngelebur atau gimana? ngelebur. Ngelebur. Gimana nih? Dari coba ceritakan dulu awal kalian pramuka dulu deh. Okta Dari dulu kali. Okta. Dulu kali ya. Jadi dulu waktu gua pertama kelas 7 tuh banyak anggotanya. Yang cowok tuh ada 2 regu. Oh gitu. Tapi pas naik kelas 8 karena ada banyak alasan hanya bersisa 4 orang. Padahal 4 tuh bukan hanya iya. Itu empat orang. Terus karena udah masuk angkatannya mereka juga kan, angkatan 21, mulailah tuh di situ dilebur-lebur. Oh gitu. Di angkatan mereka juga ada 2 regu. Mungkin mereka bisa ceritain sendiri lah angkatan regunya gimana. Kondisi 9 pada saat itu gimana? Lagi baik-baik saja atau lagi? Tidak Tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja dong kalau hilang gitu dong. Ini buat kalian ya yang ngira 9 tuh bagus terus kayak nggak pernah ada kurangnya. Lah ini contohnya. Kurang orang dan kurang contoh juga mungkin ya kan. Pas itu gua bisa nyontoh cuman pas gua kelas 1. Oh gitu. Soalnya pas gua naik ke kelas 8 bener-bener nggak ada kakak tuh, nggak. Jadi Nggak ada yang bisa kondisinya dicontoh. dulu angkatan 2000 berapa? 2000 berapa? Dari lu masuk 14. Gua 14. 2014. Iya. Itu berarti kan Aldi ya? Gurita Aldi kan? Iya, Gurita Kaldi. Itu kan masih ada senior. Masih ada itu di kelas 1, gua kelas 1. Kan Oh, Kaldi gitu. lulus. Hmm. Nah, habis itu kan gua naik kelas kan. Nah. Nah, itu angkatan atasnya ikutan lulus. Oh jadi ketika angkatannya Aldi lulus udah nggak pramuka lagi, di Regu. bawahnya Aldi. Itu join ekskul lain. Oh. Lah, regu Okta juga lulus nah, juga. regu saya ikutan lulus juga Lulus tuh juga. kan. Banyak banget yang lulus. Dari 2 regu nyisa 4, sisanya ada yang masuk rohis, ada yang ada karate. bukan itu apa namanya? Ece. Wasis. Oh, gitu. Wartawan gitu lah pokoknya. Gitu. Jadi kalau di total kalau masuk ke regu kalau ke angkatan 21 tuh sisa 2 Sisa 2. yang Nah, 20 itu. tuh. Tapi ada lomba gak? Ikut lomba gak? Enggak. Masih pas gua awal kelas 8 tuh kan udah gabung sama mereka tuh. Heeh. Itu jadi regu komodo. Pas jadi Komodo. pas jadi komodo tuh masih ada nyisa 3 Sisa orang. 3 orang. Ada 3 orang. Sisanya udah angkatan dia tuh, udah gabung di angkatan dia. Setelah lomba itu berkurang lagi, nyisa berdua. Nah, ini yang berdua ini doang nih yang bertahan sampai pas lulus tuh. Cuma Ceweknya berdua juga doang. sama, ceweknya kondisi. Ceweknya kuat sih kalau yang ceweknya masih ada seregu. Oh, masih ada serbu. Tapi kayak kurang 1-2 orang lah oh, untuk bisa jadi ditambah regu lah. tuh. Jadi bisa ditambah. Jadi ditambah. hitungannya mereka masih nyari adik kelas buat gabung ke regu mereka. Kalau lu Kalau nyari- saya nyari adik kelas buat gabung ke regu mereka. Kebalik. ada kayak gitu ya. Kalau dari 22 berarti kan 21. 21 ketika Okta kelas 8, Heeh. kalian kan kelas 7 tuh. Itu udah Iya. kebentuk regu. Udah gini, kalau kita tuh awalnya masuk tuh banyak. Ada 6 regu angkatan. Widih. Ada angkatan 21 tuh awalnya 6 regu. Regu. Itu abis itu kan gabung nih sama mereka. Terus sisa abis itu naik ke kelas 8. Awal kelas 8 itu ada seleksi Gurita Lili. Nah, jadi tuh kalau tadi kelas 8. kelas 8 awal kelas 8. Mantap. Soalnya gua kelas 9 kan. Iya. Oh iya, Soalnya pikirannya kalau nggak saat itu berarti gua nggak ngerasain gurita sama Iya, sekali. Nah, pas Kasian kelas ya. 7 tuh pas senior cerita Gurita itu kayak
ini apaan sih gitu. Ini Begitu. kenapa digaung-gaungin mulu sih? Kenapa kayak Gurita tuh nama besar banget? Iya gitu. Pas terus juga 9 juga digituin kan. Terus pas kita ngerasain lomba tidak sama sekali. Lomba pertama di mana? Nasa Dewa 10. Awalnya juga kayak nggak percaya gitu, kayak ini 9 tuh menang mulu. Tapi ternyata ya ngerasain pelatihannya dan juga itu pas lomba Nasa Dewa ternyata Zong. ternyata juga pertama diliatin gitu, wah benar-benar diliatin. Iya. Oh, ngerasa kalian dilihat. Iya. 9 tuh ini banget. Itu lomba pertama mereka, gua nggak join, jadi angkatan gua cuma 1 orang yang ikut. Oh iya Oh benar. gitu. Gua Main sakit aman soalnya ya pas dia. itu. Main aman dia. Main apa? DBD dia. Itu lomba pertama di Iya. Nasa Dewa 10 juara berapa? Wah, cowok enggak juara kan? Cowok nggak juara. Juara Ceweknya yel. Juara yel. Oh ini. Oh, iya. Market favorit. market Market favorit favorit. karena seniornya banyak kita Mantap, voting. mantap. Ada yang voting lebih dari 1 kayaknya. Mantap. Makasih Ada panitia. Tapi setelah dari situ kan ada perubahan nggak? Nah, Atau titik-titik balik kalian yang nggak punya senior, maksudnya nggak punya kakak kelas yang istilahnya kalau latihan bareng sama kakak kelas kan yang udah jadi gurita gitu kan kita bisa nyontoh kan. Iya benar. Nah, titik baliknya ketika kalian dengan kondisi seperti itu pas lomba apa? Sebelum lomba itu mau gitu? mau pelantikan gurita lili itu. Langsung. Seleksi. Iya. Pas seleksi tuh, Wadah. wah berubah tuh pas seleksi. Nah, terus juga ada omongan senior kalau kalian gak punya acuan ya udah kalian acuannya gitu. Oh. Gitu jadi ya udah kalau modelnya kita sendiri. Ya, jadi bikin role model sendiri. Heeh. Gak apa-apa kok lewat. Lanjut. Gitu terus itu pelantik jadi kan regu angkatan 21 tuh masih banyak tuh di kelas 8 awal. Nah, Akhirnya seleksi gurita lili kepilih, gurita lilinya gabung sama 20 juga. Terus sisanya angkatan 21 jadi Beruang dan Casablanca. Casablanca. Oh. Casablanca. Dan itu perlahan mungkin mereka Iya karena dibebasin juga sama penegaknya. iya Mau lanjut apa enggaknya. susah. Iya kalau gurita lanjut Wajib. Itu event keduanya di mana kalian? langsung di Kayaknya BOB. kayaknya ada di itu Oh, deh. LKB. Gue Depok loh. LKB Iya, iya. Itu LKB. pas kelas 7. Setelah Itu Nasa setelah Dewa Nasa kan. Dewa, baru Nasa Dewa. Menang loh kalian. Bukan ini. Saya, benar. saya. Menang loh kalian. Tapi enggak juara 2 itu pas itu juara 2. Komodo kan? Komodo iya. juara 2. Heeh. Raffles juga. Rafflesnya juga kan? Raffles juga. Juara 2 tuh bagus loh, Itu maksudnya hitungannya. Kebantu sama, jadi di regu tuh emang ada orang-orang pinter ya gitu loh. Oh iya gitu. benar. Kayak menaksir mendekati sempurna itu kayak orang-orang kayak gitu yang nyelamatin sebenarnya. Gitu. Yang kayak satu materi kayak bisa Iya, nyundul tiba-tiba banget gitu. meledak kayak itu sendirian gitu kayak gitu. Itu Komodo bawahnya. Itu di Komodo. Terus regunya Sadam Kepiting. tapi ikut lomba, Ikut lomba. nggak juara. Tidak 7. Juara 7. Tidak dapat peringkat sih. Bagus bagus. Peringkat. Nggak apa-apa lah ya, namanya proses kan. Iya, iya. Kalau dari sisi penegak kan dulu kan gue kan yang megang kalian semua kan. Itu goyangnya ya itu di Nasa Dewa kayak kok nggak dapat apa-apa gitu kan. Kok aneh banget nih suasananya. Bener. Akhirnya kita ngerapetin lagi tuh. Nah, Iya, dari situ baru kebentuk pembagian PJ namanya. Oh, iya. Penanggung jawab regu. Ingat. Itu kan yang kebetulan waktunya free dan bisa megang kan gua sama Sony kan. Kalian dipegang Sony cowok-cowok buat ngolah iya. jadi gurita kan. Gurita, iya. Nah, yang lilinya tuh itu baru gue yang megang. Benar. Kayak gitu. Karena ya siapa lagi kan takutnya malah jadi kayak bola salju gitu. Udah seniornya nggak ada, terus kaliannya juga nggak berprestasi tuh. Contoh. Minat juga kurang kan. Iya, tapi yang intens banget ke kita dulu tuh 18. 18 ya. 18. Karena moral banget. Iya, Heeh. emang kencang banget sih Kencang, semangatnya parah juga. banget. Dan lomba pertama kalian di Gurita, berarti pas Gurita kalian satu regu. Iya, udah satu regu. Iya. Ah iya. Oh, pas pelantikan tuh kan milih tuh Milih. Oh, jadi iya, kita betul. dipanggil nih, ada 2 orang. pilih Dimas atau teman kita satu lagi Fahmi Kami untuk untuk yang jadi masuk gurita, ke Gurita. siapa? Jadi tuh slotnya tuh kan Gurita butuh 8 8 orang. Oh iya benar. Tapi ada 2 orang yang dianggap masih pantas gitu kan. Emang dia pintar di Terus mana? opsinya gini Kak. Yang pinter siapa? Fahmi. Oh, Fahmi Lu pinter ya? nyamannya sama siapa? Dimas. Ya gitu kan. Benar. Soalnya pas itu tuh jadi Gurita tuh terlalu banyak orang serius. Oh iya, Perlu Ah. yang bercanda. soalnya regunya Okta dulu tuh Komodo serius banget. Serius banget. Amat ya dulu ya. Iya. Amat, Amat. iya. Ya, oke. Opin saya tuh. Nah, akhirnya jadi Gurita, lomba pertama di Gurita gimana? Menang? Mantap. Mantap banget. Kayaknya jadi kutukan deh kayak gitu. Enggak, Harapan kita satu. dapat pelajaran banget sih tapi. Oh gitu. Kan kita tuh terlalu takut awalnya ya. Iya. Soalnya kan
ini apaan nih, tiba-tiba gini nih. Terus pertama kan kita nggak punya contoh gurita pas itu kan, terus di otak kita jadinya gurita tuh beban besar gitu kan. Itu tuh momok banget tuh di lomba pertama tuh, kepikiran banget kayak iya benar. gimana nih kita gurita kalah gimana nih, kayak gitu jadi nggak fokus lomba malah mikir. Iya benar. Nah itu yang akhirnya jadi pelajaran banget kan. Kayaknya nggak usah kayak gitu juga sih. Santai aja. Nah habis itu di nextnya baru pecah telur lah ibaratnya. Lomba kedua berarti. Lomba kedua di gurita di mana? Nasadewa. Kayaknya Nasadewa tuh ajang ini deh. Iya, kayak nggak tahu lomba kalian tuh artileri dulu nggak sih? Enggak Nasadewa dulu. Nasadewa kan ikut. Habis itu artileri lu nggak ikut. Lu artileri nggak ikut. Iya. Masih Nasadewa dulu. Di situ itu kan ada si Apis tuh anggota kita tuh Apis nggak bisa ikut lomba kan. Juga. Di mana? Di Nasadewa nggak diizinin soalnya udah kelas 9 kan. Terus kita di situ diskusi nih, kita mau gimana nih. Ibarat kata dulu Apis tuh ya ibarat kunci juga lah. Pinter dia. Semapura lumayan. Tapi Dimas juga bagus. Nah ternyata Dimas berpotensi lebih. Terus akhirnya kan beruang sisa masih banyak tuh anggotanya, kita cabutin si Isoy, si Aksal buat jadi gurita. Aksal juga awalnya kan udah keluar kan? Oh iya, Aksal tuh angkatan siapa? Kalian? Angkatan 21. Awalnya udah keluar. Terus udah keluar dia? Dipanggil lagi. Udah kan beruang tuh udah sempat bubar gitu kayak udahlah kita nggak usah latihan lah. Karena ya gitu sih emang susah megang. Emang iya lagi ribet banget, guritanya juga PR banget kan. Betul. Untuk balikin ke posisi ya semula lah gitu. Itu susah banget. Apalagi gua sama Sony tuh kayak tiap hari evaluasi apa nih yang kurang nih, gimana. Kondisi senior kan juga mungkin lagi ya ada tapi nggak sebanyak dulu. Oh iya, di angkatan kita di 2021 nih senior banyak yang masuk Kak. Oh banyak. Power Ranger datang lagi tuh. Power Ranger. Oh iya. Sempat cerita juga, sempat ngelatih. Sempat sharing juga ya. Sempat sharing juga, terus kasih dik segala macam juga sharing juga. Bagus. Jadinya kan kita bingung. Harus dengerin yang mana? Iya gitu kan. Tapi kan akhirnya dapatlah garis-garisnya kemana, Abis itu baru tuh yang ke PJ tadi tuh. Oh iya. Yang mulai abis pulang dari ini pas kita jambore PSD, JPS. Jambore PSD, JPS. Oh yang di Villa Insani tuh. Iya tahu. Itu tuh kayak nah itu the moment of truth. dari seniornya dulu pas kalian itu kan langsung rapat lagi kan angkatan 18, terus kita bikin satu pengepul soal tuh. Iya benar. Pertama kali pengepul soal di situ bikin. Jadi pengepul soal ya di belakang kamera mereka yang tugas bikin soal-soal. Benar. Ya kayak prediksi kayaknya soal-soal yang lagi hype nih, soal ini. Iya benar. Itu kepake banget sih itu emang. Kita yang bikin. Nah, terus ya itu pembagian PJ tuh, gue sama Sony sama Aldi kan tim lapangannya. Iya benar. Yang lu inget gak sih waktu itu Aldi nangis di sini nih, dibikin nangis? Oh iya itu mau lomba mana? Lomba artileri ya? Yang dia ulang tahun ya? Iya kan dia ulang tahun tuh. Terus H-2 itu kan hari Jumat kan. Nah itu artileri berarti lomba keberapa? Ketiga di Gurita, iya. Menang. Oh yang ada dokumenter. Iya. Ditonton, ditonton dokumenter. Itu tuh kayak titik balik buat angkatan mereka sih. Wah iya benar. Itu bener-bener karena di situ tuh alumni ngumpul semua. Betul. Oh, iya, sampai yang udah pakai almet semua gitu kan. Balik semua gitu kan. Maketnya bagus banget lagi. Waduh, mau nginep. Nginep. Subuh masih bikin. Enggak apa-apa sih. Tapi itu juga. Nah, di situ kayak kita nemuin feel jadi gurita. Oh gini, enggak. Oh gini gitu. Oh gini juara. Oh gini full gitu. Kan. Tapi ada beban enggak? Enggak ada beban. Enggak, jadi malah enteng gitu. Plong banget. Jadi apa ya, kayak utang jadi gurita pengen punya juara umum gitu kan. Itu kan utang batu pas di Nasadewa juara 1 tapi enggak juara umum. Nah iya itu benar. Nah itu pas di artilerinya berhasil juara umum, Pangkalan tuh lepas banget tuh. Akhirnya kita bawa pulang lagi juara umum kan. Pada megang the best gak semua? Wah itu ada the best. Oh iya gue tahu tuh. Yang nilai kita rata. Nilai lu rata semuanya, nggak dipanggil. Iya. Tapi di pos 4 tiba-tiba juara, terus kok juara 1? Makanya gak ada the best tapi juara 1 pos. Pas dilihat nilainya, nilainya gitu, rata. Di kedua semua. Itu kuncinya 9. Bukan kunci sih, lebih kayak apa ya? Emang begitu aja lombanya gitu. Jadi kayak kalian kalau misalkan lagi lomba jangan keburu nggak pede duluan sih. Iya, bener. Dijaga terus mentalnya walaupun lagi pengumuman
materinya nggak dipanggil the best, ya siapa tahu kalian tuh nilainya rata tinggi gitu. Iya benar-benar. Jadi kan kalau gue lihat kan sekarang kan pangkalan-pangkalan lain mungkin lagi pengumuman gak dipanggil tuh kayak mentalnya jatuh down. Karena kalau mental down tuh efeknya tuh ke depan ya Pak. Benar-benar. Mau lomba lagi selanjutnya jadi males ya kan, atau kayak gimana. Seenggaknya kalau mentalnya di atas kan walaupun hasilnya kalah tapi mental tetap kejaga nih. Benar. Nah next ada event lagi pasti mikir kayak wah gue bakal ngalahin lu nih gitu kan. Tapi kalau lu di lomba itu mental udah down, susah, next ketemu lu lagi kayak anjir ketemu dia lagi nih. Waduh susah banget nih. Itu bener. Emang gak diajarin pasti sama senior kan. Iya. Cuman ya kita nemuin jadinya. Kita nemu kerasa banget. Mungkin gak diajarin tapi kayak emang gak tahu deh. Saya dulu ngerasanya kayak ini tuh udah di skenarioin semuanya gitu. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak dia. tapi kayak ada alur ceritanya. Alur ceritanya. Ya, itu kita. Nah itu yang sempat mikir itu kita kayak mikir. Jangan-jangan ini semua udah rencana senior kita nih buat kayak gini nih. Kayaknya senior itu yang disebut sama kita tuh tradisi menang. Oh iya benar. Tradisi menang tuh kayak bukan yang harus diajarin gitu kan. Gini loh cara menang enggak, tapi kita punya metode pengajaran kayak sekolah ada apa namanya tuh ada peta konsepnya, ada gitu-gitunya segala macamnya. Berjalan aja gitu. Nah, tradisi menang tuh apa? Ya ketika kalian dilatih kayak gimana sih sikap kalian? Oh iya. Ya itu juga dapat banget sih. Dapat banget kan? Ya kalau misalkan kita tuh ngelatih tuh bukan jadi guru yang asal ngelatih aja. Bener. Kita kadang lagi transfer ilmu nih, lagi ngajarin contoh misalkan peta perjalanan nih, kayak Amat kan peta perjalanan tuh. Iya. Kalau gue lagi transfer ilmu nih ke Amat nih, lagi ngajarin. Kalau gue tahu dia lagi nggak fokus nih, gue nggak bakal ngajarin. Oh gitu. Pasti gue suruh dia cuci muka. Oh iya benar. Ya kan? Iya, cuci muka dulu Mat gitu. Atau minum dulu Mat. Iya. Apalagi pion gitu. Mungkin dia nggak tahu kenapa disuruh gitu kan. Iya. Cuman kan kita nih yang punya sense-nya nih, kita yang ngerasa kayak wah lu perlu ini. Iya gitu, benar ya tuh. Kan? Iya. Lagi pion udah baris gitu kan. Nggak fokus lu. Pusap dulu coba. Nah iya. Itu kan kadang kalau orang ngeliatnya kayak wah anjir apaan sih di peloncoan. Waduh. Enggak, itu ada pandangan kita aja. Iya, biar semangat. Angkatan kalian kan juga kalau gue ya jujur tuh kenapa ngerapat dulu sama Sony, wacana terbesar tuh LT. Oh gitu. Jadi di Villa Insani itu kan ada pembahasan. Nah itu LT tuh. Oh gitu. Ada LT. Wah ini kayaknya angkatan LT lu nih. Iya. Angkatan 21 atau enggak 22. Iya benar. Gitu makanya ya udah dimulai Son, mau nggak mau gitu kan. Emang misi besar LT. Misi besar LT. Dan terbukti dong, alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Di LT5 sih adik kelas kita. Kalau LT5 kan di adik berarti kelas. Berarti ceritanya LT nih berarti nih. Iya aduh. Nanti deh kalau LT nanti mungkin kita ada sesi khusus. Kalau LT gua enggak ikutan lah. Kalau LT ada sesi khusus karena sensitif. Oke. Tahu coba apaan mau diumpetin enggak ada. Ya karena ya begitulah. Kalau ngomong LT entar. Entar aja next video. Oke. Tapi kalau dari sisi pertemanan gitu ya, kita jadi erat banget sih, Kak. Kita kan dapat cerita-cerita dari angkatan Kamalik, dari Kak Sony gitu. Masalah yang tadi kalau Kamalik tuh yang ini ya loh, totalitas. Oh iya betul, selalu. Ilmu totalitas tuh dari Kamalik kayak wah iya bener nih. Kita tuh belajar mungkin kita belajar masih 50% nih kalau di mata senior gitu ya. Nah, buat 100%-nya tuh kayak gimana diajarin. Ini kayak begini aslinya nih. Harusnya tuh kalian begini gitu. Ada step by stepnya yang sebenarnya itu kayak nggak penting gitu. Betul. Tapi pas dijalani kalau ingat-ingat tuh ilmu receh kalau dikumpulin juga banyak. Gitu. Ilmu receh itu yang angkatan 21 tuh gurita saya tuh paling banget dirasain. Kita tuh juga kayak ini nggak sih kayak terlatih nggak mengandalkan orang lain. Oh iya benar, nggak mengandalkan. Karena kita kan biasa kalau misalnya kita kelas 8 ada kelas 9, biasa tuh kita kayak lomba, santai aja nanti kelas 9-nya yang menang. Iya gitu benar. Nah kita tuh udah kita harus menang. Iya, apalagi gini kalau ada hasta karya gitu kan, konsep hasta karya atau nggak market gitu kan. Biasanya kan dulu pas kelas 7 kan penegak yang ngasih gitu kan. Tapi kalau kita mikir-mikir kayak penegak konsepnya kurang nih. Akhirnya kita manis-manisin gitu kan. Banyak yang kayak gitu. Alhamdulillahnya. Ternyata kita tahu nih standarnya sekarang tuh lebih tinggi dari kemarin-kemarin mungkin. Betul. Jadinya makin berkembang. Betul. Makanya kalau dibilang ya nggak tahu ya, kalau pangkalan lain mungkin nilai 9 itu kan yang bagus itu SDM pelatih, seniornya banyak. Karena sering banget kayak kalau lagi nongkrong tuh lumayan enak senior lu banyak. Aduh. Ya banyak ya senior tuh nggak jadi faktor utama. Iya, ada faktornya memang. Ada, cuman bukan jadi faktor utama gimana mereka tuh bisa bagus. Iya, benar. Karena
balik lagi. Iya, balik lagi dari banyaknya mungkin yang turun ke bawah cuma beberapa dan itu pun bagus ya, maksudnya lu bayangin kalau misalkan senior kita ada 50, regunya cuma 2, 1 putra 1 putri, 50-nya 5 turun. Kasihan. Pusing gak lu? Ya kadang lu denger 3 senior ngomong aja bingung kan harus ngikut yang mana kan? Nggak usah sampai 3 Kak, 2 aja nih kadang kita kayak udah beda nih pendapatnya. Terus kita kayak seregu tuh ngomong, apalagi Malik Sony. kita ikut yang mana nih? Iya, Malik Sony beda-beda biasanya. Itu Kak Sony bilang udah itu hasta karya lu yang itu aja tapi dibagusin. Kak Malika bilang jelek punya lu tuh, ubah cari yang baru gitu kan. Jadi kita kayak gimana jadinya? Akhirnya nggak lomba. Banyak sih kalau gua mesun itu ya banyak yang bertentangan, cuman kan ya itu kembali lagi kalian menyikapinya. Dapat apa namanya itu ya? Jalan tengahnya di mana nih? Kita ngambil pendapatnya yang menurut kita terbaik tuh. Kalian ngerasa ini gak sih dulu kayak ada private gitu gak sih? Kayak misalkan satu orang diajarin materi Morse bener-bener dipisahin seharian Morse aja. Oh iya ada. Ada kayak gitu ya. Itu Sony tuh bukan gua tuh. Iya. Kalau gua mah hujan-hujan. Oke, tapi jadi sih. Kan? Waktu itu ingat banget. Itu Dimas kan dulu belum bisa bapak kan? Enggak, Dimas semapur tapi masih kurang waktu itu kan. Terus regu kita lagi pada latihan nih, terus Kak Sony datang gitu. Terus ngetes Dimas nih main 10 kata dapat semua. Dimas. Kan bangga banget tuh kan Kak Sony-nya kan. Terus manggil regu saya, "Ayo gurita sini kumpul nih Dimas nih." Wah. Udah bisa. Dimas terbang. Tapi 21 tuh benar-benar meledak itu pas angkatan 20-nya lepas. Iya. Angkatan 20-nya lulus. Entah kitanya kayak kutukan gitu kan, entah merekanya emang yang kayak udah merasa nggak ada beban lagi, bener-bener real di angkatan mereka aja. Terus emang contoh deh kayak aku kan materinya Sandi gitu kan sama Ahmad gitu kan. Itu tuh awalnya tuh bagi 2 gitu kan. Ahmadnya Sandi gambar, guanya Sandi huruf. Udah bagi 2 nih ngerjain. Pas gua lulus, si Ahmad hafal Sandi huruf, nggak pakai nulis rumus lagi gitu kayak. Emang langsung. Kemampuannya tuh jauh meledak gitu loh kayak. Terus betul. si apa nama Dimas bareng sama Apis semapur bareng. Apisnya lulus nih semapur. Dimasnya jadi OP banget semapur ya, bener-bener kayak. Oh iya bener. Jauh tuh loncatannya tuh. Bener-bener. Soalnya ngelihat kakak kelasnya, aduh kurang banget kakak kelas gua. Wih. Bego banget nih Pak. Sebenarnya sih lebih kayak ke kita ngeliat ke angkatan 20-nya kan kayak segan gitu kan. Jadi kita enggak terlalu terbuka gitu kan. Oh iya benar. Buat ngomong kasar lah kan, terutama kan kayak ngomong kasar kan ungkapan perasaan juga. Oh iya dulu tuh kita sergu nih Kak, sama angkatan 20 kita sergu tapi manggil Kak tetap. Oh gitu. Manggil tetap. Iya. Wadaw. Bahkan Respect. bilang Sekarang masih aja gitu kan. Iya. Tapi tetap aja kayak gitu. Bahkan di regu gue tuh biasanya negor gua sama Hafiz itu tuh cuma 1 orang, Wapin kita. Si Ahmad doang. Karena emang dari Komodo udah bareng kan. Jadi Ahmad tuh kalau emang negor ya emang dia doang sih kayaknya yang emang mau negor gitu. Lain tuh masih segen gitu buat negor. Karena padahal udah kelas gitu kan. Iya, udah sergu. Kelas segala macam. Nah, itu tuh ternyata pas lulus juga ngefek gitu kan. Angkatan kami gitu kalau ketemu penegak ya Kak dulu atau nggak Bang dulu gitu. Bang atau Kak. Gitu. Benar sih, itu attitude sih, itu bagian dari attitude. Itu juga kan kata lu ilmu receh tuh kalau jadi respect orang ngeliatnya. Kayak tapi emang misalkan dari 2 regu yang ibaratnya bagus terus dijadiin satu tuh emang rada sulat. Susah. Mau ngomong susah tapi mulut gue sulit nih, jadi sulat nih. Ya Allah. Emang kadang tuh emang sulit sih gitu. Karena dulu kan gue di LT4 juga gabung sama Sony. Itu kan regunya udah bagus. Bagus dua-duanya. Cuman format pembawaannya beda nih. Iya. Jadi kayak nggak klop aja. Ada yang si serius, ada si nyantai tapi serius. Kalau gua kan ya aduh, nyantai banget, Pak. Gitu. Dan emang angkatan gua sama angkatannya 21 tuh ada beda model gitu loh. Nah, iya benar. Gitu. Angkatan gua tuh lebih suka kita nggak mikirin style tapi kita mikir. Nah, angkatan mereka itu opsi utamanya kita jatuhin mental lawan, biar lawan nggak bisa mikir. Awalnya gitu. Nah, itu kan udah beda tuh di situ. Pas ternyata ya ngapain sih? Lama-lama cuek juga kan. Iya, cuek aja sama yang lain pokoknya. Mau ngapain kayak gitu. gitu. Terus juga kalau teman-teman yang nonton ngira 9 itu kalau lomba punya target gitu ya. Sebenarnya mah target utama kita kalau Gurita 21 ya. Target utama kita di 9 gitu ya, lulus atau selesai di pramuka bareng-bareng. Gitu, nggak ada kita harus nguasain Jabodetabek. Nggak ada. Pokoknya kita gimana caranya lulus sergu gitu. Nggak ada yang keluar. Bahkan ternyata
Pas lulus kita narik-narikin lagi deh yang lama-lama ya. Iya. Ngumpul lagi. Iktada juga jadi gurita. Bahkan dulu pas masih penggalang tuh pas gua udah mau lulus lomba-lomba terakhir gua ada bahasan kayak gini. Udah jalaninnya lombanya, menang kalah, pas lulus pun kita itu bahan cerita kita ketawa doang. Lu mau menang itu bahan ketawaan, lu mau kalah itu bahan ketawaan, jadi enggak ada bedanya. Iya gitu. Mantap. Kalau ya gitu mungkin yang banyak yang ngira 9 itu aman-aman aja terus juga ya gimana ya Pak ya. Iya, roda pasti berputar. Iya benar-benar. Ya di saat kita di bawah gimana caranya percepat perputaran itu kan. Kita nggak mau lama-lama gitu. Ya cukup satu angkatan gitu kan. Cukup satu angkatan. Kayak langsung set. Comebacknya juga kan ya butuh effort lebih soalnya. Effort lebih sih. Iya. Baik dari penggalang atau dari penegaknya juga sama gitu. Dan kalau misalkan nggak ada kesepakatan dari antar penegak dan penggalang untuk nih kita pengen jadi lebih baik lagi, kalau nggak ada kesepakatan itu mau dilatih kayak gimana? Iya percuma gitu. Sulit. Soalnya juga penggalangnya juga nggak tahu nih mau ngapain gitu. Betul. Lomba buat apa? Betul. Iya, output dari lomba itu ngapain sih? Gitu. Apa sih yang dapat pelajarannya? Betul. Gitu. Terus itu sih itu apa yang pernah gua juga dipegangin sama pas gua komodo dulu sama Pindro gua kan Ahmad dulu di komodo. Ahmad tuh pernah ngomong gini. Kita misalnya bisa aja latihan gak mau capek-capean, tapi lu ngeliat lah kakaknya udah capek-capean, masa nggak ada respectnya, bahasanya kayak gitu tuh. Ada momen kayak gini gak sih ngelihat lu lagi pramuka terus ngelihat lu lagi pada break gitu, lu ngeliat senior lu kayak Sony kecapean banget. Oh iya itu kayak lu gitu tuh. Sian banget. Apalagi kalau pas makan gitu ya. Patungan dulu. Sian banget gitu. Waduh, terus kayak yang makannya rame-rame, ada 10 kita cuma beli 7. Iya benar. Kayak gitu. Ya hal-hal kayak gitu kan ketika kita penggalang tuh ngeliat senior kayak gitu. Iya. Gua kayaknya emang harus ngasih effort lebih. Masa kita udah capek kita kagak. Feedback lah, feedback lah. Dan ketika menang pun ada rasa yang beda gitu. Bukan soal juaranya, tapi apa ya? Senior tuh nyebutnya kesenangan batin. Kesenangan batin. Terus juga pas nggak tahu ya, saya sih harapan besar jadi senior tuh dulu Kak Sony bilang gue cuma pengen gue nggak minta apa-apa dari kalian kalau kalian maksimalin di tiap lomba gitu. Nah kita juga ngasih feedbacknya, tapi dia seneng banget nih Kak Sony cuma dibilang makasih ya Kak gitu. Itu dia seneng banget. Respect. Gak kalau di 9 kan ya uang mah apaan sih. Iya. Dan kalau mikir 9 punya uang, tentu tidak. Patungan. Sulit. Kita tuh patungan, nggak jarang. Senior yang masih pada SMA ngeluarin uang jajannya, terus ya kalian juga penggalang-penggalang keluarin uang jajan kayak gitu-gitu kan. Bahkan kadang kita buat patungan tuh nggak mikirin nominal, yang penting kita ikutan aja. Kayak dulu tuh ya mungkin kalau banyak yang nilai senior banyak bantu, iya emang senior bantu, cuman nggak sebegitunya juga gitu. Iya, bener. Kita juga berkontribusi, penggalangnya berkontribusi. Dulu tuh gue paling inget kalau udah sore mau pulang, kalau emang ada keperluan tuh justru kita nyisihin buat ongkos pulang dulu. Oh iya benar-benar. Jadi ongkos pulang udah aman, sisanya udah sikat buat yang ini. Bukan justru wah gua ada sekian. Oh ini aja nih buat ini enggak. Udah nih buat ongkos, udah sisanya buat ini. Benar. Itu juga di regu gua tuh kepake batu Kak. Kan gua ongkosnya kurang. Iya benar. Gua naik dari dulu nih cerita dikit kan ini. Yoi, enggak apa-apa. Gua 2 kali naik angkot dari rumah. Kan sekali naik angkot tuh kan 2,5 dulu ya. Gue dikasih ongkos 5.000 doang tapi sama ibu gue. Berarti kan cuma ke sekolahnya doang. Pas baliknya enggak. Pasnya enggak. Nah itu teman-teman gue tuh yang gue salut banget sampai sekarang sih. Gitu. Bagus. Di situ sih ilmu-ilmu yang kayak gitu kita tuh nggak banyak. Kebersamaan. Nggak banyak. Ya nggak apa-apa nggak banyak memang tapi ilmunya lebih dapet gitu sih. Betul. Bermanfaat gitu. Ribut mah tetap ada gitu kan. Tapi nyelesainnya ya segera gitu nggak. Oh ya di hari itu juga harus selesai kalau ada ribut. Iya. Betul lah. Cowok gitu. Pulang latihan ada yang masih slack nih kan. Udah lu berdua selesai dulu dah sini berdua gitu. Ditungguin sampai kelar. Oke, mungkin itu aja karena waktunya udah cukup lama juga. Makasih nih waktunya udah menyempatkan hadir untuk angkatan kalian. Mungkin lain kali kita sempatin ngobrol-ngobrol lagi. Tentunya dengan orang-orang yang berbeda kalau bisa. Siap. Kayak kita tetap masih butuh narasumber cewek. Jadi kalau misalkan ada angkatan yang masih mau ngobrol-ngobrol nih tentang pramuka, sharing-sharing nih kita cerita-cerita kayak gini, ya komen aja di bawah atau enggak chat Sadam. Iya, chat Malik juga bisa. Jadi biar pramuka 9 juga. Ya, boleh kayak gitu. Mungkin terakhir boleh kasih pesan untuk adik-adik untuk penutup.
Oke, Kan Sadam sekarang masih ngelatih nih. iya, Okta dulu. Gue terakhir dong, paling senior terakhir. Oke. Oh gitu. Aduh, gila betul. Dari Dimas dulu dong paling dikit the bestnya. Waduh. Gua kalau paling dikit Oh iya Sadam. Emang sama Sadam? Kayaknya Adam. ada dikitan Sadam dah. Kalau buat adik-adik sih sebenarnya kalau misalnya kita di 9 tuh kita nggak pernah nganggap pramuka 9 tuh sebagai ekskul sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita tuh deketin ada lagi, di Mas. pramuka 9, kalau misalnya kita ada di pramuka 9 tuh kita lebih menganggap kita tuh nggak ekskul, tapi kita tuh menjalani kegiatan bersama teman-teman kita, bersama pramuka 9 yang bisa disebut mungkin keluarga kedua mungkin kalau misalnya bisa kita sebut. Soalnya kita nggak berhenti saat kita lulus dari SMP, tapi kita sampai sekarang yang saya udah kuliah juga masih datang ke sini, saya masih podcast. Sip. Makanya dari itu kalau misalnya mungkin adik-adik kelas dari 9 yang mau masuk 9 sih, kalau mau nyari tentang pengalaman berorganisasi dan berkeluarga. Waduh. Harga. Pramuka 9 mungkin tempat yang bagus buat belajar. Baik. Oke lanjut Sadam. Okta dulu lah. Oke lah. Okta boleh. Awal. Jadi dari gua, karena gua hanya bersisa 2 orang di angkatan, pesan gua jaga angkatan baik-baik karena kehilangan keluarga itu menyakitkan. Waduh, kehilangan keluarga itu menyakitkan. Hanya cinta. Itu udah itu tuh. Yo iya. Kalau oke. Lanjut. Jalinan kasih anjir. Kalau pesan gue buat adik-adik gitu kan ya, jalanin pokoknya, jalanin tujuan kalian di pramuka itu apa gitu, jangan neko-neko lah, jangan macam-macam gitu. Terus juga ambil baiknya, buang buruknya. Kalau di 9 tuh ya, ambil baiknya, buang buruknya. Itu kan senior 9 banyak, ada yang baik, ada yang baik banget gitu, kayak gitu kan. Jadi Aman ambil banget. baiknya, ambil buruknya teman-teman gitu. Kalau ngambil buat tujuan gitu, insya Allah kecapai gitu, kepake banget gitu. Step by step di pramuka 9 itu ilmunya kepake banget ke depan. Gitu. Semangat pokoknya. Oke, itu aja dari angkatan 20 dan 21. Terima kasih waktunya. Untuk teman-teman yang mungkin punya referensi siapa yang bakal kita undang, mau dari sekolah kalian kek, Boleh tuh. siapa ya, pokoknya siapa aja kita ngobrol tentang pramuka di sini sebebas-bebasnya. Tapi ya mungkin tetap pada aturan kan. Iya. Saya masih takut sama yang lain-lain. Kayak gitu. Silakan chat di description. Waduh. Chat di deskripsi nggak bisa dong Di komen. Di komen. Lihat Atau kontak enggak? maksudnya. Iya. Mungkin ada Oh iya. kontak, Ya mungkin ada kontaknya nanti Ya, saya. DM IG juga bisa. Iya DM. bodo amat lah semuanya. Jangan lupa di subscribe juga nih. Bener. YouTube Pramuka 9 Jakarta. Sudah 1000 subscriber. Semoga jadi pelopor untuk pramuka di DKI atau di Indonesia khususnya. Amin. Bahan Ya. sharing aja sih buat teman-teman. Buat sharing-sharing yang mungkin punya sudut pandang lain tentang pramuka, karena pramuka sebenarnya nggak cuma soal materi-materi, Bukan soal tepuk tangan doang. tepuk tangan atau PBB atau berkegiatan di alam bebas saja, Iya. tapi lebih dari itu kita lebih kayak ke keluarga. Iya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.